Sudah kelihatan intinya apa? PowerPoint-nya. Udah. Pak. Kita masuk terempat sini. Ya, perusahaan pembiayaan infrastruktur ya. Jadi ini lembaga pembiayaan ini khusus membiayai infrastruktur ya, proyek besar, bikin jembatan, jalan ya, kemudian juga fasilitas lain ya. Nah, hingga saat ini ketentuan untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur masih mengacu pada Permen Q ya, nomor 100 garis miring PMK titik 010 garis miring 2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam ketentuan itu, usaha perusahaan infrastruktur adalah sebagai berikut ya. Meliputi pemberian pinjaman langsung ya, direct lending, itu pembiayaan infrastruktur. Jadi misalnya ada kontraktor ya, kontraktor dapat proyek dari Pemda, membangun jembatan, nah, duitnya nggak ada, dia pinjam ke lembaga pembiayaan infrastruktur ini. Atau proyek Pemda bangun sekolah bisa juga. Atau kedua bisa juga refinancing atas infrastruktur yang telah dibayar oleh pihak lain. Jadi misalnya kontraktor jembatan dapat dana dari Bank Mandiri misalnya. Tapi dia ingin mengalihkan ke lembaga pembiayaan infrastruktur. Jadi bisa jadi lembaga pembiayaan infrastruktur men-take-over pembiayaan dari Bank Mandiri. Ditambah dengan biaya kredit, tambah dengan kreditnya ya. Penambahan itu seperti itu. Kemudian pemberian pinjaman subordinasi ya, berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan yang subordinasi ini, pembiayaan itu kan donasi kalau terkait dengan pinjaman lain ya. Pinjaman lain. Yang pertama kita lihat ada dua perusahaan infrastruktur, pembiayaan infrastruktur ada di Indonesia, yaitu Sarana Multi Infrastructure, Persero, dan Indonesia Infrastructure Finance. Dua ya. Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana disebutkan tadi ini yang di sini, infrastruktur tiga ini, maka perusahaan lembaga pembiayaan infrastruktur ini bisa juga melakukan pemberian dukungan kredit ya, termasuk penjaminan. Jaminan kalau di itu bank garansi, kalau di itu kan bank garansi. Misalnya kalau dia baik kontraktor A itu proyek di Pemda bangun jembatan, Pemda minta bank garansi. Nah, lembaga pembiayaan ini bisa memberikan bank garansi kepada kontraktor itu untuk disampaikan ke Pemda sebagai syarat untuk ikut tender. Garansinya apa? Apabila proyeknya ada denda ya, ada keterlambatan, maka denda itu dibayar oleh lembaga pembiayaan ini, dibayar oleh lembaga pembiayaan kepada Pemda. Jadi lembaga pembiayaan ini jumlah yang telah dibayarkan ke Pemda sebagai denda itu digunakan untuk menambah kredit kepada kontraktor itu. Jadi pinjamannya kepada lembaga pembiayaan bertambah dengan adanya denda oleh lembaga pembiayaan ini kepada Pemda. Kita boleh jasa konsultasi, bisa juga advisory services, ya, konsultasi project, konsultasi keuangan, visit dan sebagainya. Kita penyertaan modal bisa juga equity investment. Dan modal dalam proyek itu misalnya Jin project itu namanya apa? Jin venture.
ya, dengan Ventura. Jadi kita baca dengan Ventura. Ya. Jadi dia bisa ikut serta modal dalam membangun proyek bersama pihak lain yang lain. Dan upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Di swap market ini mungkin terkait dengan mismatch cash flow ya, cash flow uang masuk uang keluar ya. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah peroleh persetujuan menteri. Ya. Kalau lain itu kalau ada di sini 1, 3 ABCD sama yang ini 1, 2, 3 ini. Tapi yang lain itu persetujuan menteri ya. Tidak melalui OJK ya. Ya, infrastruktur yang menjadi objek pembiayaan ya. Jadi apa aja yang infrastruktur jadi objek pembiayaan di balai lembaga ini. Yang pertama transportasi ya. Seperti membangun pelabuhan laut ya, pelabuhan sungai, pelabuhan danau. Ya. Dia disurvey oleh lembaga pembiayaan infrastruktur yang 2 tadi itu. Atau bandar udara, terminal ya, terminal kalau yang pelabuhan darat itu terminal, jaringan rel, kereta api, kan mau bisa miliar bangun. Ke stasiun kereta api, itu bisa dibayar. Jadi kalau kontraktor dapat proyek dari PT KA, Kereta Api Indonesia, KAI ya, itu bangun merenovasi stasiun Pisau, nah itu dia bisa menjam lembaga lain. Sama sekali minta bank garansi juga. Itu bukan bank garansi letter of guarantee, itu letter. Terus termasuk bikin jalan tol, dan jembatan tol. Nah, jembatan tol itu jembatan nggak ada sungainya ya. Jembatan tol. Kalau ada sungainya bukan jembatan tol itu ada yang ada sungai ada yang enggak. Tapi kalau jembatan bukan tol biasa pakai sungai. Ini yang layang dalam kota. Layang itu nggak ada sungainya. Juga termasuk pengairan, irigasi, bikin irigasi, sebenarnya membawa air baku. Air baku itu air minum, seperti bangunan, air baku, jaringan transmisi, PLN dan distribusi, instalasi pengelolaan air minum, itu bisa dibayar oleh perusahaan lembaga pembiayaan infrastruktur ini. Kalau juga infrastruktur telekomunikasi, misal jaringan telekomunikasi itu bisa dibayar. Misalnya ada kontraktor terkait dengan Telkom, membangun jaringan di daerah Jayapura, itu risiko kan tinggi, juga proyeknya mahal. Jangan lagi masang jaringan ditembak oleh KKB KKB apa nama KKB? KKB itu apa? Bukan teroris itu. Saking namanya ini banyak masyarakat Indonesia nggak tahu. Masyarakat Indonesia tahu ada pemberontak aja. Pergi ke KB. Kita mau temanan sama KB. Itu dibantai juga kan. Bantai ini mau temanan sama KB. Bantai, kemudian bantai lagi, kasihan. Infrastruktur ketenaga listrikan. Ikuti pembangkit listrik, transmisi, distribusi tenaga listrik ya. Jadi kalau yang dia itu air minum bisa diminum, pump PDAM itu. Karena bikin saluran jaringan. Yang kedua telekomunikasi, telepon, indosat dan sebagainya. Yang keempat tentang listrik PLN, jaringan kabel
transmisi dan sebagainya. Dan minyak dan gas bumi. Infrastruktur terkait dengan minyak dan gas bumi. Bisa pengolahan, kapasitas pengolahan, ada kapasitas penyimpanan, pengangkutan, transmisi, distribusi minyak dan gas bumi, itu biasanya subkontraktor kan itu. Minta pembiayaan kepada lembaga pembiayaan infrastruktur yang dua tadi. Dan infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf A sampai dengan huruf B ada persetujuan menteri. Persetujuan menteri lah. Jadi kalau seandainya dia ingin biayai infrastruktur tapi nggak termasuk A, B, C, ya. Cuma sekolah bisa juga itu. Sekolah sering ada sekolah. Sekolah, SD, SMP, SMA, universitas mungkin maksudnya itu juga. Membiayai kontraktor membangun sekolah. Kena ibadah ya. Sekarang kita masuk perusahaan modal ventura ya. Itu singkat juga PMV ya. PMV. PMV ya. Jadi kegiatan modal ventura ya. Pada penghujung 2015 tepat tanggal 28 Desember 2015 OJK itu meluncurkan beberapa peraturan terkait dengan perusahaan modal ventura. Ventura itu kan itu penyerta modal untuk proyek-proyek ya, nanti bagi hasil. Yang terdapat peraturan OJK nomor 34 tentang 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Peraturan OJK nomor 35 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. Peraturan OJK nomor 36 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura. Paket peraturan tersebut menggantikan peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2012 tentang perusahaan modal ventura yang selama ini menjadi acuan bagi perusahaan modal ventura. Ini penggantian ketentuan ya. Nah, kegiatan usaha perusahaan modal ventura itu apa saja itu ya. Jadi sesuai dengan PJK 35 tahun 2015, yang pertama itu terkait dengan penyertaan saham. Jadi kemarin itu saya ada modal ventura, ini khusus penyertaan saham untuk rumah sakit ada ya. Ada lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura. Saya kenapa penyertaan rumah sakit? Ya, karena COVID sekarang rumah sakit lagi booming kan. Sekarang aja COVID aja tesnya berapa? Biaya tesnya sekarang kalau 75.000 kan. 75.000 sampai banyak rumah sakit bangun gedung khusus tes COVID tes COVID aja. Swab test sama antigen. Dibangun di BSD itu ada rumah sakit swasta bangun gedung khusus itu aja. Saking prospeknya gitu. Atau masyarakat Ibong itu apa nggak tahu juga sih. Waktu Lebaran tahun lalu ya, itu masalah itu 100 berapa? 150 atau 200 lupa saya. 250 itu 150 ya. Soal antigen. Sekarang pulang kendaraan dia sudah berempat. 16.000 kalau sejuta lupa saya. Kalau cuma colok hidung aja tuh. Colok hidung, orang colok sebentar aja. Dan pembelian obligasi konversi. Obligasi konversi itu convertible bond yang bisa konversi ke saham biasa. Ya. Dan pembiayaan melalui pembelian seutang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan usaha, startup, atau pengembang usaha. Ya. Jadi pembelian seutang. Jadi biasanya seutang itu ya obligasi ya. Bisa perusahaan startup itu ingin butuh modal, dibikin obligasi. Ya, bentar.
Jadi itu ya, jadi kemudian pembiayaan usaha produktif ya, biaya itu perusahaan-perusahaan. Di modal ventura itu juga bisa membiayai perusahaan ya, jadi bagi hasil. Ya. Jadi ada 4 jenis ini ya, usaha modal ventura itu. Kalau modal ventura itu menjalankan usaha di luar 4 ini, itu bisa kalau izin OJK. Ya. Lihat kesesuaian dengan batas bisnisnya. Jadi dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan ini bisa juga mengolah dana ventura. Ya. Jadi dana ventura itu merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan modal ventura. Bentuk kontrak investasi bersama. Jadi nanti dana ventura itu diperoleh, dana ventura itu dari investor masuk ke perusahaan modal ventura. Jadi sama ke sumber kalau di perbankan ada pihak ketiga lah. Kalau modal ventura itu dia di asetnya kan penyaluran modal ventura. Dia membiayai proyek-proyek bagi hasil. Sumber dana dari dana ventura. Dana ventura bagi hasil juga ya. Jadi kalau saya punya uang, saya setorkan dana saya ke modal ventura. Modal ventura menyalurkan dana ke pihak ketiga gitu kan. Kita lihat itu kegiatan usaha-usaha modal ventura ini. Kedua penyertaan saham. Pertama ini penyertaan saham. Ini yang satu ini. Jadi pertama kita usaha penyertaan saham ya. Penyertaan saham dilakukan dengan cara melakukan penyertaan saham melalui pembelian saham pada perusahaan usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham. Jadi penyertaan saham itu bukan beli saham di pasar modal enggak ya, tapi khusus di perusahaan-perusahaan yang belum ke publik ya. Biasa sih perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ya, perusahaan besar. Nah, penyertaan saham itu harus memenuhi 2 unsur. Yang pertama, jangka waktu penyertaan pertama 10 tahun dibatasi. Kalau sebenarnya dijual lagi, suruh jual lagi. Atau dapat diperpanjang sebanyak 2 kali. Dengan tetap jangka waktu perpanjangan sebenarnya paling lama 10 tahun. Jadi total 20 tahun. Jadi 10 tahun nih. Itu udah habis dia minta perpanjang. Perpanjang maksudnya ke itu tuh ke OJK. Panjang penyertaan sahamnya itu nanti perpanjang di 4 tahun. Nanti panjang lagi 6 tahun. Jadi 20 tahun totalnya. Jadi setelah selesai wajib lakukan investasi, pelepasan itu kalau udah sampai 20 tahun harus dilepas. Ya. Lepas nggak boleh selamanya modal ventura di penyertaan saham. Jadi penyertaan saham itu terbatas nih. Kalau kita penyertaan saham itu kan nggak terbatas ya. Selamanya bisa. Kalau mau kita jual terserah kita, nggak dibatasi. Kalau sudah beli saham di pasar modal, beberapa lama sudah pegang sahamnya itu terserah saudara. Sampai kapan pun atau sudah mau jual sekarang silakan, besok hari ini beli bisa dijual silakan. Tapi kalau ventura dibatasi. Kalau dia setelahkan saham tapi bukan perusahaan publik ya, perusahaan yang di luar publik, PT-PT yang tertutup lah. Ya. Nah, mungkin maksudnya karena apa? Karena supaya modal ventura itu betul-betul seperti misi pertama lah store modal yang terbatas. Ini bukan investor. Kalau selama berarti dia investment, investasi selamanya. Cocok dengan bidang modal venturanya. Nah, setelah melakukan penyertaan itu investasi. Kalau lebih besar 10 tahun investasi dilepas. Nah, jadi investasi dengan cara penawaran umum melalui pasar modal. Jadi misalnya dia beli batu lisam itu bukan pasar modal, mungkin di luar pasar, mungkin melalui pasar apa ini.
Jadi begitu dia dia lepas itu, kalau seandainya pasang usaha itu lah kliennya ya, itu belum ke publik. Kalau ke publik bisa pasang modal. Menjual kepada PMV, PMV itulah penyertaan modal ventura. Kalau PMVF penyertaan modal ventura syariah. Itu syariah juga itu. Berbeda syariah, penyertaan modal ventura syariah sama non syariah. Kalau penyertaan modal ventura yang bukan syariah ya, itu bisa membiayai proyek yang tidak sering syariah, tapi selegal diakui. Misalnya perusahaan bir. Bir itu kan di syariah kan haram, tapi di ketentuan pemerintah kan nggak haram. Aja buat bir itu operasi. Nah kalau PMV non syariah dia bisa dia itu memodali bisnis minuman bir itu. Dan atau investor baru melalui penawaran terbatas ya. Dijual kepada PMV lain dan atau kepada investor terbatas. Menjual kembali kepada pasang usaha atau misalnya ini kan tadi perjanjian 10 tahun. Kalau ada panjang berarti akhir 10 tahun dia kalau investasi. Saham itu bisa dijual di pasar modal kalau kalau perusahaan itu sudah ke pabrik. Waktu dia beli belum ke pabrik, pabrik atau bisa dijual kepada PNV lain, perusahaan penyedia modal konvensional lain atau PNVS yang lain. Ya. Atau bisa dikembalikan kepada klien usahanya. Kan pasang usaha itu dia kliennya lah. Jadi kalau modal konvensional itu kalau di bank kan nama debitur. Ya. Tapi kalau modal konvensional namanya pasang usaha. Di pasang usaha itu PT yang dibiayai oleh modal konvensional. Itu pasang usahanya. Kembali nanti buyback lah, jadi saham dibeli kembali oleh si penerbit. Jadi kegiatan usaha modal ventura bisa saya lihat di sini. Ya. Misalnya ini penamaan modal ventura PNV di pasang usaha ya. Ini bisa PTA, dia dibiayai oleh modal ventura. Jadi dalam bentuk dijual saham kepada PNV ya. Nanti PNV memberikan modal rupiah kepada pasang usaha, bisa untuk cash tapi untuk aset lain ya. Kemudian setelah akhir prodi, akhir 10 tahun atau 20 tahun, kalau nggak ada panjang akhir 10 tahun, lalu investasi kepada bisa 3 kan, di IPO kan, ke pasar modal, di level publik pasar modal, atau dijual kepada pemegang saham lain, atau ventura lain, atau investor baru, atau buyback, tadi itu buyback. Yang ketiga ya, ini itu kan terkait ini. Itu kita usah modal ventura ya, usaha ventura. Kegiatannya kegiatan sahamnya. Nah, ini. Nah, sekarang yang kedua pembelian obligasi konversi ya. Obligasi konversi. Jadi kegiatan modal ventura lain yang kedua, jadi kan beli saham. Itu dapat dilakukan melalui pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi atau pembelian obligasi konversi yang ditentukan dalam perjanjian dengan akta notaris. Obligasi konversi itu obligasi konversi ke saham biasa ya. Skema usaha seperti ini. Misalnya ini usaha modal ventura ABC Ventura namanya misalnya. Usaha ventura mana pengusaha itu diberikan convertible bond dijual kepada PMV ABC itu. Ya, juga ABC Ventura. Nanti ABC Ventura membayar sejumlah dana ventura kepada pasang usaha ini. Jadi bukan kalau bank namanya debitur ya. Kalau di modal ventura memang pasang usaha. Karena dia itu penyertaan modal ini.
Nah, pasang usaha ini pada saat dia tempo obligasi bisa dua kondisi. Yang pertama, kalau PMV itu tidak mau kebersihkan saham, dia minta duit tunai. Bisa, nggak masalah, kan opsi itu. Yang kedua, bisa juga PMV itu melakukan kebersih ke saham. Jadi sekarang jadi pemegang saham perusahaan usahanya ini. Ya. Itu bisa seperti dilakukan. Tadinya dia beli convertible bond, jadi tempo, udah saya punya opsi kebersih ke saham. Ke saham berarti kan dia tidak menerima bunga tetap kan. Tergantung pembagian hasil itu. Atau bisa juga pembiayaan melalui unsur utang yang diterbitkan pasangan usaha tetap perintisan usaha startup dengan convertible bond unsur utang. Ya. Ini unsur utang diterbitkan oleh pasangan usaha dibeli oleh PMP. Ya. Dari itu dia berikan dana kepada pasangan usaha sebagai penyertaan. Ya. Sebagai apa? Sumber dana bagi pasangan usaha. Tapi ini bukan penyertaan apa? Saham ya, tapi seperti memberi pinjaman lah kepada ini. Tapi pinjaman itu bentuk pembelian surat utang. Ini misalnya saudara PTA, tidak sama bank, kalau bank kan tidak ada istilah pembelian surat utang. Ya, sudah pergi ke bank, pinjam dana, pinjam uang, nanti dia baru oleh isi bank nanti dalam bentuk perjanjian kredit. Kalau ini kan sudah minjam uang ke modal Ventura, ya. Jadi sertifikat surat utang itu dipegang oleh modal Ventura itu. Ya. Utang. Kemudian ada pembiayaan usaha produktif ya. Jadi tadi kan modal Ventura ya. Ventura itu saya ulang lagi ya. Itu ada apa? 4 ya kegiatan. Penyertaan saham, pembelian convertible bond, pembiayaan melalui pensiun utang, dan keempat pembiayaan usaha produktif ya. Yang keempat ini ya, usaha produktif ya. Ini sudah bagian dari 5/4 ya. Tapi di buku itu dibikin tersendiri. Sebenarnya bagian dari Ventura. Demi usaha produktif ini, jadi ada lembaga khusus usaha produktif aja. Ya. Jadi pembiayaan usaha produktif adalah skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyerahan pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini baru debitur istilahnya. Karena dia membiayai usaha debitur ya, memberikan utang lah, memberikan pinjaman. Jadi bukan namanya apa usaha ini yang tadi itu apa ini pasang usaha, bukan pasang usaha namanya, ya, tapi debitur. Kenapa debitur? Karena si lembaga ini tidak terlibat dalam operasional bisnis dari debiturnya. Dia urusannya terkait dengan utang diberikan, pokok bayar pokok dan bunga. Apa untung atau rugi terserah Anda, pokok bayar pokok. Nah, itu. Tapi kalau modal Ventura dia terlibat tuh. Objek tak modal. Terlibat dalam hal konsultasi terhadap bisnis pasang usaha, namanya pasang usaha. Rekanan. Apa itu? Rekanan. Mitra bisnis. Mitra bisnis. Pasang usaha. Kalau mitra bisnis rugi, dia nggak bisa minta pengembalian dananya. Ya. Itu bagi hasil. Kalau ini bukan bagi hasil. Tapi kalau berbeda surat utang ya, jadi ada surat utang yang ketiga, surat utang itu beda lagi. Jadi sebuah perusahaan modal Ventura dapat kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembiayaan perusahaan ya, channeling, ya, pembiayaan bersama, joint financing, ya, itu seperti itu. Ya. Dan pembiayaan yang keenam adalah pembiayaan usaha produktif. Ini lanjutan tadi ya. Adapun pihak yang dapat bekerja sama dengan
usaha modal ventura dalam konteks pembiayaan usaha produktif ini. Jadi maksudnya modal ventura kan membiayai usaha produktif ya. Nah, sumber dana dari mana? Nah, dari ini, dari bank ya. Di bank. Ya. Dan bisa juga PMV atau PMVS yang bersama. Ini pihak bersama bank, PMV, usaha pembiayaan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, FPI, FPI, lembaga keuangan lainnya dan atau orang perorangan. Jadi biasanya investor individu. MBI, misalnya modal ventura itu mengatakan bisa mau membiayai usaha produktif ya, prospektif, misalnya perkebunan. Nah, saya butuh dana, mungkin dari datang ke bank tidak sanggup, datang lagi ke lembaga pembiayaan lain, nggak bisa juga kerjasama, lagi ke LPI, LPI juga nggak bisa, lagi lembaga keuangan lainnya nggak bisa juga, datang ke perorangan, investor orang kaya, udah saya aja yang saya kasih uang ke kamu PMV, nanti salurkan bagi hasil gitu. Bagi hasil juga, bagi hasil. Itu dana ventura. Jadi perusahaan modal ventura dapat sebenarnya nama dana ventura. Kalau bank nama apa? Nama pihak ketiga. Di giro, deposito, tabungan itu. Itu sumber dana. Maka perusahaan modal ventura sebenarnya ya dana ventura. Tapi dibilang bentuk pembiayaan modal ventura. Ini dana ventura ini ya. Ini dana ventura ini kontrak investasi bersama dibuat antara PMV dan bank kustodian. Bank ini yang membiayai, sebenarnya dari bank. Ya, sebagian besar perusahaan modal ventura sebenarnya dari bank. Bank itu bagi perusahaan modal ventura namanya dana ventura itu. Di mana PMV diberikan kewenangan untuk mengelola dana daripada investor yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha modal ventura. Di bank itu agent aja. Misal investor titip dana ke bank, dan itu untuk modal ventura, kasih perusahaan modal ventura. Itu seperti ini. Ya. Misalnya ada investor minimal 25 pihak ya, investor ya. Investor punya dana, nanti dia diinvestasikan ke perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura membuat kesepakatan dana ventura ke investor itu. Karena dana ventura itu nanti nanti disimpan di kustodian ventura itu. Ya. Kustodian. Jadi dia agak berbeda bank kustodian mana PMV diberikan kewenangan untuk mengelola. Jadi nanti kustodian itu kan bank kustodian, pihak ketiga yang ngurusin dana ventura itu. Biasanya yang dana ventura itu nanti disimpan di sini, nanti dikelola oleh perusahaan modal ventura. Nah, sebelum saya tutup ya, bisa berikan data dulu ya, ini saya punya data sebentar ya. Khusus lembaga pembiayaan ya. Jadi ini sebenarnya data statistik ini bisa sudah dapatkan di OJK ya. Ini contoh misalnya kalau bikin skripsi bisa nih, skripsi tentang lembaga pembiayaan ya, skripsi. Ini jurusannya apa nih? Marketing atau SDM atau manajemen keuangan? Jurusannya apa? Kalau Fadil konsentrasi apa? Fadil? SDM, Pak. SDM. Iya. Kalau SDM berarti SDM modal ventura ya, lembaga pembiayaan nanti. Dan Floren skripsi apa? Konsentrasinya? Keuangan, Pak. Nah, keuangan bisa itu keuangan ini sudah setahun. Novel, berarti keuangannya ambil di lembaga pembiayaan ya. Data dari OJK. Novel, Saya SDM, Pak. SDM, berarti kamu kuesioner ke lembaga pembiayaan. Evita,
Ini dengar tentang saya ngomong, Vita. Dia pelongo-pelongo aja. Tengah pelongo. Dengar nggak saya ngomong itu? Bapak suaranya kecil banget, Pak. Berarti aduh kamu yang parah itu. Link jaringan kamu, suara kamu jelas di sini. Jaringan kamu yang parah. Enggak, jangan di mute, jangan di mute dah. Ya, kalau kita ngomong jangan di mute terus. Ya, tuh. Kamu apa? Kenapa, Pak? Konsentrasi apa? Konsentrasinya. Kenapa, Pak? Nggak budek kamu itu susah tuh. Ya. Jaringan kamu parah tuh, jaringan parah. Tapi Iya, konsentrasi Pak. apa? Tapi konsentrasi apa? Konsentrasi. Coba lihat volume kamu digedein belum volumenya, jangan belum digedein tuh. Sudah, Pak. Ini udah paling mentok, Pak. Volumenya, Pak. Volume keras banget di sini. Jaringan kamu kacau aja tuh. Sofi apa konsentrasinya? Keuangan, Pak. Apa? Keuangan. Tuhan. Punggawa? STM, Pak. Sufitri? SDM, Pak. Raja? Raja, saya hitung satu dia, saya remove aja. 1, 2, saya remove aja ya. Apa Raja kamu? Konsentrasi apa? Lagi. Nggak dengar. Apa konsentrasi tutup di mute lagi. Paling kesel saya kalau ngomong di mute itu. Memang saudara gimana sih? Saya ngajak ngomong langsung di mute langsung. Langsung di mute. Mana sih buka aja, kenapa kalau ngajak ngomong dibuka aja di mute itu. Memang banyak pulsa kalau di mute sama unmute itu beda banyak pulsa. Coba tanya saudara. Cepat banget tangannya. Raja. Hei Raja. Iya, Pak. Aduh, di mute lagi itu. Jangan di mute suaranya. Coba tanganmu tuh jangan di mute suaranya. Voice-nya di mute, unmute tuh. Aduh, geblek banget tuh ya. Itu jangan di mute dong. Aduh. Kamu apa konsentrasinya? SDM, Pak. Dari tadi dong, nggak habis waktunya. Parah banget. SDM, Pak. Jadi ini saya buka data ya. Di statistik ini. Ya, saya share screen ya. Ini data lembaga pembiayaan ini. Mana dari cover. Ini ada soal bisa dulu di OJK dan di statistik lembaga pembiayaan Indonesia. Posisi Desember 2020 ya. Ini. Nah, kemudian ini kita pengantar ya. Logo serinya ini, misalnya logo serinya misalnya istilah-istilah yang dipakai dalam data statistik itu, ya. Misalnya channeling ya, dana pada kegiatan usaha pembiayaan untuk skema ini berasal dari pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan. Jadi atas bank, itu yang seperti dana Ventura itu. Di sumber dana Ventura itu channeling siapa? Bank, perusahaan pembiayaan, individu ya, macam-macam. Berapa financing to asset ratio ini adalah rasio. Berapa rasio pembiayaan total aset ya. Perbandingan piutang pembiayaan terhadap total aset. Ya. Ini sudah harus tahu ini sampai jam berapa? 35 setengah jam lagi. Ya. Ini financing to asset ratio. Ya. Nah, yang di bawah itu ada istilah nama gearing ratio, ini sangat populer. Ya. Gearing ratio ini rasio yang paling populer ya. Untuk rasio apa nih? Ini rasio total pinjaman terhadap total modal sendiri. Ya. Berapa pinjaman pembiayaan kepada debitur atau perusahaan, kalau udah Ventura kan perusahaan ini kan
lembaga pembiayaan keseluruhan termasuk modal ventura juga. Berapa total pinjamannya? Itu total modal sendiri dan pinjaman subordinasi. Jadi ada pinjaman dibagi dengan total modal sendiri tambah pinjaman subordinasi. Setelah itu dikurangi dengan pengertian penyerta modal yang ada. Ya. Jadi gearing rasio itu sebenarnya efektif kalau di bank mungkin LDR, gitu. Loan to deposit ratio kalau di bank ya. Kalau di gearing rasio. Kalau jumlah gearing rasio atas 1 berarti kan ada sumber dana yang bukan berasal dari penyerta modal sama utang subordinasi. Itu. Investment and financing to asset ratio. Investasi dan pembiayaan dibagi total aset. Berapa rasionya? Project financing. Karena pada skema ini bersumber dari perusahaan pembiayaan dan pihak lain yang menjadi kerjasama dengan bank, perusahaan ini yang pihak ketiga yang sumber dana bagi lembaga pembiayaan ini. Lembaga pembiayaan kan nggak mungkin dapat dana di masyarakat. Dana dari channeling sumber dana pembiayaan bagi lembaga pembiayaan. Dan non-performing financing kalau di perbankan NPL, ini namanya NPF. Ya, NPF. Jadi proporsi kualitas aset piutang pembiayaan kategori macet dan diragukan. Nah, kalau di bank kan kurang lancar ya, KL, DR, dan macet. Kalau dia diragukan dan macet. Kalau KL masih masuk performing financing. Ya. Terhadap total piutang. Bisa total piutang pembiayaannya ada 100 miliar. Yang kelompok macet dan diragukan ada 100 juta, berarti 10% NPV-nya. NPF-nya. Lebih investasi, modal kerja, pembiayaan multiguna ya. Ini kan yang saya jelaskan sebelumnya ini. Terus ada juga volume perdagangan ya. Terus tingkat pemulihan terhadap aset ya. Itu total apa terhadap total aset ya. Ini rasio ini modal sini dengan modal di store ya. Ini perusahaan pembiayaan modal infrastruktur, rasio pengertian modal, rasio tingkat pemulihan terhadap aset, apa terhadap total aset ya. Rasio tingkat pemulihan terhadap ekuitas, ROE, volume perdagangan itu jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada kondisi tertentu. Kemudian lagi slide ini itu yang bahasa Inggrisnya. Dan ini yang terkait dengan istilah lain apa? Ini apa singkatannya? BOPO, beban personal, pendapatan personal. Ini euro, VAR financing to asset ratio. Ini istilah VAR financing asset ratio singkat dengan VAR. Gearing ratio itu GR, gearing ratio GR. Sama kayak LDR, berapa pinjaman yang diseluruhkan dari sumber dana itu. Ini ada IFAR, investment and financing to asset ratio. Yang Japanese yen. Ini kode itu. MSN ratio non-performing financing NPF. MSM, rasio modal sendiri terhadap modal di store. Kemudian ROA, ROE, ya itu. Nah, dia overview. Jadi saya lihat ni berapa jumlah perusahaan pembiayaan sampai akhir 2020 itu 176. Ya. Kalau 3 perusahaan pembiayaan, infrastruktur, pembiayaan modal ventura sama pembiayaan infrastruktur. Ini ada 3 jenis perusahaan di lembaga pembiayaan. Ini 3 industri. Pertama, industri perusahaan pembiayaan, yang kedua industri perusahaan modal ventura, ketiga perusahaan infrastruktur. Infrastruktur kan cuma 2, tadi 2 kan. Jadi 2, saya tahu 2 seperti apa berarti saya lupa lagi. Yang 2 itu infrastruktur ada 2 PT, baru 2 itu ya. Perusahaan masih baru itu. Ya. Infrastruktur itu. Infrastruktur itu. Ya. Itu perusahaan PT apa namanya? Itu PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastruktur Finance.
Tapi sini juga ada nama nanti. Ya. Terus saya lihat di sini nama juga ada. Ya. Lagi ke sini. Nah, kemudian PP1, PP1 itu sama dengan PP1, PP2 pelaporan 1, 2, 3, 4 dan datanya. Banyak sekali datanya. Yang pertama di cash flow. Ya. Cash flow ini cash flow untuk lembaga pembiayaan ya, bukan individu totalnya. Jadi kalau kita lihat bukan ini aset, ini posisi keuangan ya. Posisi keuangan untuk semua lembaga pembiayaan. Jadi total aset lembaga pembiayaan itu 467 berapa miliar ya. 467 miliar total semua dari 100 dari mana? Nah, dari ini kan dari 176 itu total asetnya 456 miliar. Dan ini miliar ya. Ya. Jadi 456 triliun berarti. 456 triliun. Ya. Ini total aset. Kalau perusahaan modal Ventura itu 19 triliun ya. Kalau mau infrastruktur itu 115 triliun. Ya. Ini miliar ya. Miliar kali berarti 115 triliun. Kalau yang dua itu jadi 115 triliun. Jadi ternyata di sekitar 60-80 triliun masing-masing perusahaan. Bandingkan dengan bank BRI aja 1.600 triliun, ini seluruh perusahaan lembaga pembiayaan. Jadi masih kecil, bangsa kecil ya. Kemudian utangnya gimana? Total utang dari perusahaan pembiayaan 370 triliun, modal Ventura 9,4 triliun, infrastruktur 75,8 triliun. Jadi kalau untuk kita lihat ya, aset terbesar itu ya perusahaan pembiayaan, ya. Bisa Astra Finance itu perusahaan pembiayaan. Tapi perusahaan modal Ventura hanya 19,4 triliun dari 61 perusahaan ini. Kalau dibagi 11 bagi 61 kan rata-rata mereka asetnya kan ratusan miliar rata-rata. Ada 100 miliar, 200 miliar. Tapi kalau perusahaan infrastruktur besar asetnya. Dua perusahaan itu 115 triliun. Karena kan infrastruktur mahal. Bangun jembatan kan mahal banget, ratusan miliar. Bangun jalan, bangun pelabuhan. Tentu saja asetnya harus banyak. Di 115 triliun. Modal dari perusahaan lembaga pembiayaan ini itu 184 triliun dari 591 triliun. Ini banyak sumber dana dari channeling tadi, dari bank, dari investor individu, dari pembeli surat utang, ya. Pembeli surat utang, bukan pembeli surat utang, dari apa? Dari mata dana Ventura. Ini aset tadi, ini asetnya. Ini jadi aku lihat asetnya. Jadi kalau di aset bagian aset itu ada cash. Ini aset dari lembaga pembiayaan ya, ini keseluruhan ya. Jadi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal Ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur ada 3 ini. Cash ya. Ini saya bisa lihat datanya. Data udah bulanan ada, ini tahunan. Lihat hubungan ini bisa kalau bagi keuangan nih dampak dampak NPF ya, non-performing finance terhadap kinerja lembaga pembiayaan itu belum ada yang bikin deh, belum ada yang bikin, itu orang bank semua bikin. Seperti ada posisi keuangan 2 orang gitu ya. Jadi saya aja jadi pemimpin institusi cepat, 4 bulan selesai. Ya, satu kondisi lembaga pembiayaan itu. Ya. Ini satu dari jenis KNB yang saya uji fit proper test. Ada banyak itu, asuransi, penggadaian macam-macam. Jadi biasa saya punya data. Yang 21 belum saya ambil. Karena kemarin lagi saya uji itu bulan apa? Bulan ini Oktober ya, lupa Oktober atau November. 21 belum keluar. Nah ini kalau nanti ada uji lagi untuk tahun 2002, saya kira data yang 2021 ya.
Ini cash simpanan pada bank dalam negeri ya. Ini simpanan pada bank dalam negeri. Aset agen derivatif ya. Jadi dia ada investasi derivatif. Ini buat piutang pembiayaan ni. Ini piutang pembiayaan nomor 3 itu. Ini yang paling besar nih. Jadi aset terbesar tu ada pada piutang pembiayaan. Itu 370 Desember itu 369 triliun. Ya. Kemudian kedua penyertaan modal. Ini Ventura ni. Ini kecil 1,3 triliun yang kecil mah. Jadi penyertaan modal Ventura itu ada penyertaan modal pada bank, penyertaan modal pada perusahaan jasa keuangan lainnya. Ini bukan penyertaan modal Ventura, ini investasi pada saham. Penyertaan modal. Ini kan pembiayaan, ini penyertaan modal. Ada penyertaan modal pada bank, penyertaan modal pada perusahaan jasa keuangan lainnya. Penyertaan modal pada perusahaan bukan jasa keuangan. Dan investasi dalam surat berharga. Ini investasi dalam berharga kecil 0,8 triliun. Kemudian aset yang dioperasikan Gen operation ni, dia juga kecil 4,4 triliun. Aset tetap, ini kan aset tetap inventaris ini gedung tanah yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan itu. Tapi sebetulnya besar lah, itu piutang pembiayaan 308 triliun. Jumlah ini yang terbesar ke mana? Itu piutang pembiayaan multiguna. Multiguna itu konsumsi, kebanyakan konsumsi, motor, beli mobil. Yang dari 358 itu sebagian besar konsumsi. Jadi kalau tanya, lembaga pembiayaan itu sebagian besar membiayai apa? Multiguna, jawaban. Ya. Kata gini, saya kalau uji, saya tanya kenapa multiguna? Dia calon direksi, calon komisaris. Karena gini-gini Pak gini. Tahu saya kenapa multiguna. Karena lebih gampang kan. Kalau coba ambil infrastruktur repot sama mati itu. Urusnya segala macam. Terus konsumsi gampang. Cepat dapat hasil. Kalau pembiayaan investasi kecil 110 triliun di mana? Kalau pembiayaan modal kerja 24 triliun. Kalau pembiayaan lain kecil 186 miliar. Kan tidak ada pembiayaan lain, harus perjuangan OJK. Ini itu 117 miliar. Kemudian piutang pembinaan berdasarkan prinsip syariah 11,5 triliun. Syariah besar kecil. Dari 39,375 triliun, yang syariah cuma 11,5 triliun. Kecil. Posisi syariah. Bank juga kecil juga posisi syariah. Di lembaga pembiayaan kecil posisi syariah. Ya. Itu. Modal Ventura mana? Ada modal Ventura. Kecil modal Ventura kecil. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang apa? Yang ini sumber dananya. Sumber dananya dari bank. Dari bank. Itu lihat sumber dana paling besar di mana? Ya. Sumber dana paling besar ini pendanaan yang diterima 1 triliun. Kalau yang koneksi itu kecil ya. Bank kecil. Ya, sekolahnya kecil. Yang banyak itu pendanaan yang diterima. Nah, ini ada rinciannya. Pendanaan yang diterima dari bank dalam negeri 133 triliun. Ini kan bank dalam negeri ini sama dana Ventura ini atau dana pembiayaan, sumber dana dari lembaga pembiayaan. Dan pendanaan yang diterima dari lembaga jasa keuangan bukan dalam bank dalam negeri, bukan bank dalam negeri, ini bukan bank. Yang paling banyak itu bank. Jadi kita bisa katakan sumber dana lembaga pembiayaan itu sumber besar dari bank, ya, sumber dana dari bank. Ya. Selebihnya ya menyebar ke mana-mana. Sebagai terbitkan 55 triliun ya. Ini modal. Ya. Kemudian ini pendapatan. Nah, ini kinerja hasil operasi lembaga pembiayaan itu Oktober, November, Desember. Ya, itu 6,5 triliun ya. Seluruh lembaga pembiayaan itu total labanya 6,59 triliun. Kemudian ini balance sheet ya.
Ini rasio-rasio tadi itu ya. Rasio PAR. PAR itu apa nih PAR? IPP 4 ya. PAR ini dari sini. Nah, PAR. Ini PAR. Ini PAR. PAR financing to asset ratio. Ya, pembiayaan. Tadi pembiayaan berapa itu? Itu besar ke pembiayaan. Ya. Ini. Pembiayaan ini yang terbesarnya. Kita pembiayaan 390 triliun bagi aset. Dapat berapa? Di sini dapatnya Desember 2020 81%. Memang itu besar pembiayaan kan? 80% aset dari lembaga pembiayaan itu untuk utang pembiayaan. Ya. Itu jumlahnya kalau tahun Desember 19 87 sekarang 81 turun. Kemudian gearing rasio. Gear rasio untuk gear rasio. Rasio itu jumlah pembiayaan dibagi dengan jumlah itu. Jumlah pendanaan ini. Grocery. Yes. Gear rasio itu dapat dari mana? Rasio itu tadi. Nah ini. Rasio total pinjaman terhadap total modal sendiri. Ya, berapa kali? Ya. Terus ini berapa kali? Di rasio itu 2,61 kali. Ikut tadi kan pembiayaan kan 360 triliunan. Jadi modal berapa? Dapat 3,6 kali. Makin tinggi makin bagus nih. Ini 2,15 ya. Ini 2,61 turun ya. Turun itu penyebab turun mungkin karena ini. Karena tidak ada ekspansi lagi ya. Berarti kalau giring turun berarti ada dana ekspansi kurang lah. Kemudian SMD itu ini MSM ya, MSM ya. MSMD ya, berarti ya. MSM itu rasio ini ada MSMD. Rasio modal sendiri terhadap modal di store. Ini berapa kali? Modal sendiri itu total modal dibagi modal store berapa kali? Untuk sini kan MSD itu 2,7 kali. Tahun Desember 2020 turun jadi 2,6 kali. 298 kan 2,6 kali. NPF, non performingnya. Kemudian kinerja pembiayaan 19 ini kan COVID di 2020. Ini meningkat ya. Kredit macet di lembaga itu meningkat 2,4% jadi 4%. Maka teriak itu. Kok banyak kredit motor yang nggak bayar ya. Bayar 2001 naik lagi mereka itu. Ini maka terus yang teriak ini dengan pembiayaan ini. Orangnya pasti turun. Orangnya di 4,7 akhir masa COVID 1,9 turun. Orangnya juga turun 14,8% jadi 5,2 anjlok turun banyak. Hasil penyertaan modal di 0,8 jadi sekarang 0,9. Boponya karena banyak kredit macet jadi tidak efisien. Tadi 78,93%, sekarang naik ya. Cuma 1,9%, karena ada kerugian itu. Dan PM membengkak, suhu pendapatan turun, makanya Bopo naik ya. Tidak efisien. Nah, kemudian pangsa pasar, pasar pembiayaan ya. Ini ya pangsa pasar ya. Sebagian besar itu loh. Ini tadi aset berapa? 450 miliar, sekarang kan jadi aset tadi 450 miliar, turun jadi 369 miliar. Sudah segitu turun. Lihat. Jadi itu yang ini. Oh, ini nggak ada 2000 ini 2020 aja. Ini ya. Jadi hasil lembaga pembiayaan itu ya. Dari 452 triliun jadi sekarang 360 triliun gratis karena ada kerugian itu. Itu sebagian besar itu ada lembaga pembiayaan itu asetnya di atas 5 triliun banyak ya. Di atas 5 triliun. Jadi sebagian besar lembaga pembiayaan itu
hasil atas 5 triliun. Ya, sebesar ya. Ini. Yang kecil itu di bawah 100 miliar. Kemudian yang porsi yang 100M sama 100M itu 9 triliun ya. Itu besar di atas 95 triliun. Ya. Ya, hasil 5 triliun itu adalah 309 triliun. Jadi banyak perusahaan nih. Nah, kemudian kita pembiayaan. Nah, pembiayaan tadi kan paling besar ya, 389 triliun ya. Dibandingkan tahun 2019 turun drastis tuh. Ya. Dari 452 triliun jadi cuma 329 triliun. Nanti kinerja lembaga pembiayaan itu termasuk kinerja yang buruk gitu. COVID 2021 belum saya lihat data. Ya. Buruk data. Berapa turun drastis? Karena pertama banyak pelunasan ya. Dan mereka cari sumber PN susah, masa COVID kan ekonomi stagnan. Sulit ya. Pertumbuhan ekonomi juga minus 2020. Sebagian besar PBB itu kemana? Kita lihat data tahun 2019 ya. Sebagian besar ada di multiguna. Posisi 2020 sama di multiguna. Multiguna paling besar. Ya. Multiguna ini. Ya, saya kuningkan. Ini sumber pembiayaan lembaga keuangan di multiguna. Konsumsi. Ya, konsumsi mereka. Motor, biaya mobil, kredit mobil ya. Itu besar itu. Tahun 2019 254 triliun turun 224 triliun. Karena COVID. Alasan itu karena COVID. Yang kedua apa lagi? Yang kedua jauh banget di banyak. Itu pemuda kerja 26 triliun. Di tahun 2004 turun terus 24 triliun. Itu turun semua ini, pembiayaan mereka turun semua. Seperti misalnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Di akhir tahun 2019 15,9 triliun, akhir 2020 cuma 11,5 triliun. Ya. Ini putaran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi ini bagi pecah sektor ekonomi. Ya. Ini pembiayaan di sektor apa? Yang dia provinsi, ya, provinsi. Bagaimana penyaluran pembiayaan distribusi ke provinsi mana? Sebesarlah provinsi dari ingat tadi 393 triliun ya. Sebagian besar itu ada di provinsi ini. Jawa Barat luar biasa. Jawa Barat. Yang kedua DKI Jakarta. Jawa Barat besar ya. Dia minjam di DKI pertama. Kedua Jawa Barat, yang tiga itu Jawa Tengah ya. Tengah. Yang keempat Jawa Timur. Ya. Jadi ada 4 provinsi yang besar itu DKI. Itu Jawa Barat memang provinsi paling luas dan ini lebih luas Jawa Barat. Ya. Jawa Timur ya. Jawa Tengah, yang Jawa Timur. Tapi lain itu kecil-kecil ya. Kecil ada 5 triliun, 3 triliun. Yang paling kecil itu apa? Gorontalo 1,4 triliun. Gorontalo mungkin si warna enggak merah. Warna ini biru. Ya. Semua 4 triliun paling kecil. Oh, ini ada paling kecil ada. Itu di Indonesia, Papua 90. Dia apa? Papua. Ini Papua paling kecil. Papua ya. Papua, Maluku paling kecil. Di Maluku, Papua, kecil kan. Maluku Utara itu Indonesia Timur, ya, ini paling kecil. Papua Barat ya. Ini di bawah 1 triliun. Ya. Jadi makanya jumlah perusahaan lembaga pembiayaan itu banyak terkonsentrasi di DKI sama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di luar itu ada di Sumatera Utara, ya. Riau. Ya. Ini sebaran di provinsi. Kalau objeknya apa yang paling besar objek? Itu barang produktif ada barang
Sumber besar barang produktif ya, 106 triliun. Kalau barang infrastruktur cuma 11 triliun ya. Triliun, ini belum besar barang konsumsi. Konsumsi ya. Besar konsumsi. Konsumsi besar. Yang besar konsumsi itu apa? Itu berada pada bermotor. Bermotor nih. Kini motor itu paling merajai dari pembiayaan, lembaga pembiayaan. Motor, kedua mobil. Ya. Itu apa? Mobil. Oh, sorry. Roda 4, pertama roda 4, roda motor. Ini mobil dan motor. Ya, sudah. Jadi mobil dan motor. Ya, ini. Motor. Mobil, motor sama ini. Sama, jadi ada 3 itu. Kendaraan roda 2, roda 4 ya. Berapa roda 4? Roda 4 bekas. Ya, bekas ini. Second ini second sama juga. Jadi 4 ni yang merajai. Ya. Ini. Ya. Jadi yang itu kecil, yang ini kecil. Kecil lah. Tidak signifikan. Jasa juga kecil ya. Jadi kalau ditanya lembaga pembiayaan itu sebagian besar membiayai apa? Kredit motor, kredit mobil, ya, kredit motor bekas, kredit mobil bekas, ya. Paling banyak mereka biayai. Itu. Ada 4 itu, ada 4. Ini ada 4. Ada 4. Motor bekas, mobil bekas, motor baru, mobil baru. Besar itu ya. Jadi kalau usaha produktif kecil, usaha produktifnya mereka ada 3. Produktif itu 106 triliun produktif ya. Produktif itu banyak ke kemana itu? Itu dibayar mereka bayar lah alat berat ya. Alat berat. Alat berat seperti traktor ya, yang di oleh jasa tambang ya, alat berat ya. Itu paling banyak ya. Mereka bayar. Ya. Yang lain kecil lah, yang kecil. Ada yang ketiga itu mesin-mesin. Mesin-mesin. Ada yang ketiga mesin-mesin. Ada juga lama des ya, lama des itu ada juga. Mungkin lama des meningkat ini tapi kecil ini. 357 miliar. Ya. Yang paling besar itu pada alat berat dan mesin-mesin mereka biayai usaha produktif ya. Produktif. Tapi mereka sudah besar multiguna, motor, mobil baru dan bekas. Ini datanya. Ya. Kalau dari 309 triliun pembiayaan tadi ini ya, itu mereka bayar sebagian banyak adalah sebesar kepada kategori lainnya. Jadi ada usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro. Nah mereka banyak usaha lain apa? Individu ini, individu yang kredit motor itu maka kategori lain itu seperti individu kredit motor multiguna ini. Ya, kalau usaha besar tadi alat berat, mesin-mesin ini besar itu. Ya. Ini. Dan multiguna ini juga turun 209 triliun, jadi 19 triliun ya, turun. Ya. Ke pariwisata itu ini kecil, besar kecil. Tidak banyak untuk pariwisata. Hanya 39 triliun dari total 339 triliun, hanya 39 triliun ke pariwisata. Wisata itu terbesar disalurkan ke berdagang terkait dengan pariwisata. Itu perdagangan eceran UMKM nih, UMKM yang di Bali, dari wisata ya, toko-toko, kedai-kedai itu mereka biaya itu. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang dirumasi oleh barang bukan bukan makanan, makanan itu bukan makanan. Ya. Jadi kalau sudah punya usaha di bidang wisata, restoran, itu dibiayai oleh lembaga masuk sini. Ini besar sini, ini besar. Ini sudah kecil. Banyak juga motor. Lagi itu ya. Inilah
Bintang bentuk rupiah pasti rupiah paling banyak itu. Dolar itu kecil ya. Dolar, rupiah, Jepang 11 triliun, dolar 13 triliun. Dolar di sini lagi. Dan pinjaman usahakan jadi usaha. Jadi event valuta. ETL lah banyak. Ini kerja perusahaannya. Jadi ada perusahaan pembiayaan. Itu ada 17 perusahaan ya. Perusahaan yang ini besar nih. Besar. Seperti ditanya saya ingin tahu Pak contoh contoh perusahaan lembaga keuangan itu apa? Ini ada perusahaan pembiayaan itu Adira Dinamika Multi Finance contoh. Dia ada 3 perusahaan terbesar nih. Aldira, kemudian Dana Supra dan Mandala. Nah, ini ini volumenya. Ya. Volume ini, volume perdagangan. Volume besar ini, yang paling aktif ini. Bukan. Ini kuning pada kuning. Ini selang kuning ini. Sebentar nih kuning. Jadi belum besar volume itulah pertama BFI Finance Indonesia ya. Ya, ini belum besar nih. Ya. Volume pedagang volume itu ada. Yang kedua di Indomobil multi jasa Indomobil. Ya. Ini. Jadi, ya. Ada Kelipan Buana Finance Indonesia. BFI ini di dalam provinsi ada. Batavia, itu kecil, ini udah tutup. Ini kecil. Ini apa kerjanya? PT Swiss Indo American Loading, semacam. Pulau Adira, ini kalau perusahaan pembiayaan. Wahana, kemudian Moda Ventura. Moda Ventura ya. Ini kecil lah. Kemudian laporan lagi perusahaan Moda Ventura ini. Ya. Kemudian kerja keuangan ya Bopo ini makin itu. Jadi data dari IKNB itu masih belum begitu menarik ya statistiknya. Moda Ventura nih, ya Moda Ventura. Makin kecil. Jadi lembaga pembiayaan yang belum banyak. Saya banyak uji lembaga pembiayaan kalau perusahaan pembiayaan ya. Ventura sama perusahaan infrastruktur. Kalau Ventura pernah ya. Infrastruktur jarang karena dua itu. Kan 2 perusahaan. Ya. Ini jumlah PU Moda Ventura semua. Ya. Nah, itu ya. Ini infrastruktur kecil. Ini infrastruktur ini yang 2 perusahaan ini. Ya, laba ruginya, kemudian ini neracanya, infrastruktur ini. Saya bisa melihat dari sini apa? Jadi skripsi itu tidak hanya harus empirical statistik, kalau deskriptif aja boleh. Saya mendeskripsikan boleh. Oke, itu dapat sampaikan kuliah hari ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, kita absen dulu ya. Absen di kampus ya, kampus.
Rabu. Ini. Nuklir keempat sekarang ya. Keempat. Oh, di sini. Si Fitri hadir ya. Si Floren Hadir, Pak. hadir. Kemudian Sofi Hadir, Pak. hadir. Si Punggawa, Hadir, Pak. kemudian Naufal, Hadir, Pak. Adila. Adila masih izin sakit, Pak. Oh, sakit deh. Ebita, Hadir, Pak. kemudian Raja, Hadir, Pak. kemudian Fadil, Hadir, Pak. kemudian oke, sebelum saya tutup, kita foto dulu sebentar ya. Kita bukti kehadiran selanjutnya. Hitung 1, 2, 3 ya. Ya. 1, 2, 3, senyum ya. 3 ya. Kita selalu di grup-grup ya. Oke. Ya. Udah masuk belum di grup? Udah. Udah, Pak. Udah ya. Ya, dengan berakhirnya foto-foto tadi, maka berakhir pula kuliah kita hari ini sampai 4:30 ya. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Pak.